Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Sianan akan mempresentasikan tentang maintenance strategi. Bagi tiga yaitu maintenance strategi, teknik needed, dengan body part. Maintenance strategi itu ada proaktif, prediktif, preventif, dan breakdown. Kalau teknik needed itu ada monitoring and correction of failing roll case seperti akibat pengotoran, monitoring of vibration, wear, debris, and alignment, periodic component, dan large maintenance budget. Kalau human body part itu adalah ada cholesterol and blood pressure monitoring with diet control, detection of indiscus lesion, bypass or transplant surgery, dan in attack or stroke. Preventive maintenance atau konsep perawatan dibagi menjadi dua, manajemen dan implementasi. Di dalam manajemen itu ada manajer sebagai atasan. Implementasi itu ada bagian teknik dan operator mekanik. Tujuan perawatan tinjauan pabrik agar tidak ada breakdown atau tidak terjadi production loss. Tinjauan peralatan availability bisa digunakan setiap saat, dan reliability atau mempunyai keandalan yang diinginkan. Definisi preventive maintenance itu adalah suatu perawatan yang karena atau terjadwal yang dilakukan terhadap peralatan untuk mencegah terjadinya breakdown, unscheduled shutdowns karena kerusakan peralatan. Tujuan preventive maintenance itu yang pertama itu untuk mengurangi kerusakan peralatan. Yang kedua, mengurangi biaya perbaikan. Yang ketiga, mengurangi production loss atau downtime karena kerusakan peralatan. Yang keempat itu better manpower utilization. Fungsi preventive maintenance dapat digambarkan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk memelihara aset fisik dalam hal yang pertama. Aset dapat bekerja baik sesuai design specification. Menjamin keselamatan personal dan peralatan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan aset useful life. Yang keempat, menjamin peralatan dapat beroperasi tanpa mengalami kerusakan sesuai saja. Selanjutnya, maximizing equipment effectiveness, availability, yield, and quality. Aktivitas preventive maintenance. Yang kita memberikan, yang kedua cleaning, yang ketiga inspection, visual measurement, mechanical or electrical, yang keempat adjustment to specification, yang kelima dokumentasi perawatan untuk kerja yang dilakukan, spare part, material, dan peralatan yang digunakan. Metode atau cara preventive maintenance yang digunakan dalam perawatan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Maintenance service yang meliputi yang pertama, perluasan peralatan, B. Periodic inspection of equipment, C. Adjustment of equipment and component, D. Periodic cleaning terhadap peralatan, E. Periodic replacement of critical components seperti belt and filter, F. Periodic overhauling.
Operator care. A. Menggunakan peralatan sesuai petunjuk dan spesifikasi dari OEM atau Original Equipment Manufacturer. B. Bertanggung jawab ikut merawat peralatan dengan cara yang pertama, ikut memonitor operasinya. Yang kedua adalah segera melaporkan bila ada hal-hal tidak beres atau biasa muncul pada peralatan. Equipment design. Hal ini berhubungan dengan spesifikasi peralatan dalam melakukan tugasnya. Dan ada lagi pada inspection. Tujuannya adalah identify the need for maintenance action supaya tindakan perawatan dapat dilakukan sebelum terjadinya kerusakan. Ada lagi periodic replacement. Bila muncul kerusakan parah yang terjadi tanpa peringatan terlebih dahulu, kita lakukan pergantian komponen. Dan ada lagi backup equipment. Ini adalah cara untuk mengurangi dampak kerusakan peralatan. Adalah punya dua peralatan yang berfungsi sama. Penerapan perawatan preventif di lapangan. Perawatan preventif bekerja berdasarkan atas konsep avoiding and solving problem. Perawatan ini menghindari adanya masalah perawatan dengan cara yang pertama, mengontrol perancangan dan konfigurasi peralatan tersebut. Yang kedua, menetapkan prosedur operasi peralatan yang benar. Yang ketiga, mengontrol proses pelumasan terhadap peralatan. Dan yang keempat adalah mengecek adanya kerusakan pada peralatan. Yang kelima, menganalisa data peralatan untuk mengetahui pola kerusakan yang tidak biasa. Yang keenam adalah menganalisa data perbaikan, data aktual pada peralatan yang telah dilakukan sebelumnya untuk perbaikan yang akan datang. Cara menghindari masalah atau avoiding problem. Yang pertama, perencanaan dan kontrol material. Untuk keterlibatan lebih awal, para personil peralatan dalam penentuan dan perancangan PP dapat memainkan peranan yang penting dalam pengurangan biaya perawatan serta pengoperasian peralatan yang ada. Perencanaan terhadap service accessibility atau akses ke tempat peralatan yang akan dirawat merupakan salah satu contoh di mana pertimbangan yang diambil mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap biaya perawatan peralatan selama umur hidup. Dan proses perawatannya seperti akses, waste inspection ports, lubricants point, akses, dan lain-lainnya. Accessibility terhadap peralatan yang jelek dapat berpengaruh terhadap jalannya proses perawatan dan akhirnya dapat meningkatkan biaya perawatan. Kedua, ada standarisasi peralatan. Standarisasi peralatan yang digunakan dalam pabrik dapat mengurangi permasalahan yang muncul dalam pengoperasian peralatan tersebut. Mengurangi jenis, model, tahun pembuatan, dan rancangan peralatan untuk mengurangi beban hidup para personel perawatan. Waktu training yang lebih pendek bagi personel perawatan. Jumlah komponen yang lebih sedikit dan kesalahan perawatan terhadap peralatan yang lebih kecil merupakan keuntungan lain yang didapat dari standarisasi peralatan. Keuntungan yang lain yang didapat dari standarisasi terhadap peralatan yang digunakan adalah seperti kemudahan mengenal peralatan dengan konfigurasi yang standar,
kesamaan komponen yang digunakan dan pada akhirnya dapat mengurangi biaya inventory dan memudahkan penggantian komponen bila terjadi kondisi darurat. Yang ketiga adalah prosedur pengoperasian yang standar atau SOP yang bisa kita sebut SOP. Pengoperasian peralatan biasanya dilakukan dengan menggunakan standar operasi yang telah dibuat oleh pabrik alat tersebut atau original equipment manufacturer. Bagian perawatan harus bersikap proaktif dalam membina hubungan dengan bagian produksi untuk meyakinkan bahwa standar pengoperasian yang benar terhadap peralatan benar-benar dipatuhi oleh para operator. Kondisi ini harus dikaitkan dengan tujuan jangka panjang bagian produksi, yaitu mampu menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah menyelesaikan masalah atau solving problem. Perawatan preventif pada dasarnya bekerja atau petunjuk pabrik, pembuat peralatan atau original equipment manufacturer, pengalaman dan maintenance history dan peralatan tersebut biasanya dilakukan oleh kelompok personil yang merupakan cross-functional team yang terdiri atas personil dari bagian manajemen, engineering, produksi, perawatan, dan lain-lain. Tim ini yang akan menganalisa, mengolah data, dan memperbaiki peralatan yang rusak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.